Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kembali ini renungan pagi. Harapan saya saudara diberkati Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan. Ini bagian terakhir kita membahas tentang lanjutkan. Dan di bagian ini ada bagian yang sangat penting juga yang perlu kita pelajari. Dan kita akan baca lebih dahulu di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian saudaraku yang kasih Tuhan, Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Bagian yang terakhir ini, hati kita tetap kuat. Kuat supaya hati kita tidak menjadi kecut dan tidak menjadi tawar. Orang yang tawar hati atau kecut itu seperti orang yang kalah sebelum berperang. Ada ketakutan di dalam kehidupannya. Kalimat jangan takut dalam bahasa aslinya itu artinya kita gemetar karena sesuatu hal yang menakutkan kita, atau berita yang menakutkan hidup kita, atau sesuatu yang menakut-nakuti kita. Jadi sesuatu yang membuat kita gemetar, membuat kita menjadi takut, sehingga Tuhan berkata, jangan kamu takut. Apapun, berita apapun, kita tidak boleh takut. Dan bagian yang berikutnya dikatakan bahwa kita mesti, hidup kita harus betul-betul kita ini tidak tawar hati. Jadi kita tidak boleh tawar hati di dalam hidup ini. Orang yang tawar hati itu akan mengalami ketakutan, tidak mampu berperang karena sesuatu hal yang kita dengar. Itu yang terjadi. Jadi tawar hati itu hancur karena ditakuti. Seperti halnya waktu Saul menghadapi Goliat. Belum berperang, mereka sudah mengalami ketakutan karena apa yang dikatakan oleh Goliat. Itu artinya bahwa kita tidak boleh kalah dengan apa yang dikatakan yang menakuti hidup kita. Bagaimana supaya kita ini tidak menjadi, atau kita ini menjadi kuat di dalam hidup ini? Dikatakan saudaraku di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Penuhi hidup kita, pikiran kita dengan hal-hal yang indah, hal-hal perkara yang di atas, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Itu yang menyebabkan kita tidak mengalami ketakutan. Jadi kita mesti dalam hidup seperti itu. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tetaplah kita memikirkan perkara-perkara yang baik, yang mulia, yang indah, yang patut didengar, maka hidup kita akan mengalami yang disebut dengan keberanian, tanpa kecut, tanpa tawar hati, tanpa rasa takut. Itu saudara yang kasih Tuhan yang harusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota itu. Penyertaan Tuhan memampukan kita tidak sanggup dijamah, tidak sanggup dilukai oleh sekitar kita karena penyertaan Tuhan. Dan itu janji Tuhan, penyertaan Tuhan sampai kesudahan zaman. Saya harap saudaraku yang kasih Tuhan, kita tetap bisa melanjutkan hidup ini dengan kemenangan, dengan keyakinan bahwa kita akan sampai
ketujuan yang Tuhan inginkan, karena Dia, Tuhan Yesus, yang menyertai hidup kita. Dia berjanji tak pernah mengingkarinya. Tuhan memberkati. Sampai esok pagi dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami boleh melanjutkan perjalanan ini, karena Yesus menyertai hidup kita, menyertai perjalanan kita, dan kita pasti sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.